Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmi. Saya salah satu mahasiswa PPG BIT 1 dalam jabatan tahun 2025 pada LPTKI AIN Palopo. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 7 dengan materi akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Riya sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama membaca doa dulu. Taib, kiamat, selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammad Husna, Adebo, Khadijah. Adebo. Oke, baik, sekarang silakan berdiri dulu. Ibu akan memeriksa kerapian kalian ya. Silakan berdiri dulu. Bagaimana sudah lagi semua? Bagaimana dengan ruangannya? Sudah bersih? Bersih, Bu. Oke, baik. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, baik. Sebelum kita masuki materi, kita ice breaking dulu ya. Oke, kita mulai ice breakingnya.
pengalaman hari ini, yaitu memahami pengertian dalil, ciri-ciri dan dampak negatif sifat riya dan nifaq. Yang kedua yaitu menyajikan contoh cara menghindari perilaku riya dan nifaq. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu pengertian riya? Coba katakan siapa yang tahu pengertian riya? Oke, silakan. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan. Oke, riya adalah dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan sesuatu ya. Jadi hanya karena ingin dipuji atau atau hanya ingin dilihat orang. Oke, mari kita mengamati ayat berikut. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatakum bil manna wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Ya, jadi intinya kalau kita berbuat sesuatu, jangan mau dipuji atau jangan mau di depan banyak orang. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita akan mengharapkan pujian dari orang. Ya, kita akan mengharapkan pujian dari orang, dan kalau kita mendapatkan pujian dari orang itu termasuk apa? Riya, termasuk riya. Riya itu adalah perbuatan yang tercela. Lanjut, macam-macam riya. Macam-macam riya. Jadi riya ada dua di sini ya. Yang pertama adalah riya jali. Riya jali itu yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi riya jali itu adalah orang yang mau dipuji, mau misalnya bersedekah atau beribadah di depan orang banyak, ya. Kemudian yang kedua yaitu riya kafi. Riya kafi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tetapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya kafi merupakan penyakit hati yang halus dan samar. Ya, sangat halus dan samar. Yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Jadi riya kami ini di awalnya dia tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tidak ingin dilihat orang.
dia menghindari ria. Tetapi karena ada seseorang yang memujinya, ada seseorang yang menyanjungnya, ya dia menambah kebaikannya. Dia menambah kebaikannya. Dengan tidak sadar, masuk ria, masuk diri ria jadi dia samar-samar atau halus ya, tidak terlalu kentara riaknya. Ya, itu termasuk ria. Oke, kita lanjut. Bentuk-bentuk adapun akibat negatif ria, yaitu yang pertama adalah menghapus pahala amal baik. Jadi hati-hati dengan ria. Biasa kita tidak sadari ternyata kita ria. Jadi hati-hati dengan ria. Di sini katanya menghapus pahala amal baik. Jadi karena kita ria maka amal baik kita terhapus. Jadi hati-hati ya. Oke, yang kedua yaitu mendapat dosa besar karena ria. Termasuk perbuatan syirik kecil. Jadi mendapat dosa besar karena ria termasuk perbuatan syirik kecil. Jadi diusahakan untuk menghindari ria ini, ya, ria. Oke, mari kita simak video tentang ria ya. Jadi diperhatikan baik-baik videonya. Ini contoh perbuatan ria. Oh, jatahnya kamu ya Bang? Mahal nggak tuh? Enggak, cuma 1 M lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Enggak, cuma harga 1 M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Ops, jatuh. Apalagi tuh Bang? Oh, ini cuma nota anak jajan dari pagi. Nota jajan anak kan? Iya, jajan. Jajan anak sampai keluar Bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya gak bisa gerak. Ya udah, aku belikan aja minimarket beneran. Jadi aku beli minimarket 2 M cuma buat mainan anak. Ya, betul. Aduh Bang, jatuh Bang. Udah Bang, jangan keluarin apa-apa lagi Bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengan dikopian abang lagi. Oh ya udah, aku buang aja kalau. Kok dibuang? Emang apaan Bang? Yakin mau dengar? Iya Bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosen. Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kereta api buat kasih pelajaran orang yang suka lihat dan suka sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Apa? Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan dari pakaian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Ya, jadi itu tadi adalah video tentang ria ya. Jadi ada seorang yang memamerkan belanjaannya, misalnya dia memberikan anaknya dengan mainan yang satu supermarket yang begitu mahal, ya. Itu ria. Saudara, kita akan mengerjakan tugas, ya. Sekarang kita akan mengerjakan tugas. Jadi sekarang Ibu bagi kelompoknya ya. Jadi untuk kelompok 1 itu berada di sini. Yang kelompok 2 ini, dan yang kelompok 3. Oke, silakan dikerja ya.
Oke, sekarang silahkan diskusi ya, bertukar informasi berkaitan dengan Ria. Ya, silakan sekarang silakan di setiap kelompoknya mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan tadi sama temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengamatan kami dari kelompok 1 dari video yang mengambil Ria artinya memperlihatkan atau memamerkan secara istilah. Ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan Ria yaitu sum'ah, yaitu perbuatan kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya. Walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang dia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, orang yang ria berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain kebaikan yang dilakukan. Kebaikan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam ria ada dua, yaitu satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang di kelompok 2. Oke, silakan naik untuk perwakilan kelompok 2.
kelompok 2 dari video yang ditayangkan. Contoh perbuatan ria dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan ria antara lain sering berikut, yaitu yang pertama, seseorang yang menyembah di masjid di hadapan banyak orang yang mengaku agar orang lain menilai dirinya sebagai orang yang menjadian. Orang siswa senang melaksanakan sholat atau berlutut dengan hal-hal supaya dapat nilai dari gurunya. Ketiga, bapak atau membantu pelajaran dan supaya pengajiannya dan mengumumkan dari hasil simpanannya adalah maksud agar jemaah menilai dirinya ahli menyumbang. Adapun akibat negatif ia diantaranya menghapus pahala amal baik seperti dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengakibatkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan kepadanya, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena dia kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari dia. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpang dan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kelompok 3 yang memberikan kesempatan untuk 3 untuk mempresentasikan apa yang sudah tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengamatan kami dari kelompok 3 dari video yang ditayangkan, perilaku menghindari ria. A. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana, karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan dari Allah. B. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan. C. Berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung puji kebaikan orang lain secara berlebih-lebih, karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi ria atas kebaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbuat baik, kita menyumbang masjid, kita berbuat sosial, ya semacam misalnya ada musibah ya, banjir kah, atau mungkin kebakaran, jangan menyumbang atau memberi sesuatu hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin dipuji, tetapi menyumbanglah dan memberilah semampu kita dengan niat yang lillahi ta'ala, ya. Jadi jangan sampai apa yang kita keluarkan itu sia-sia, ya. Itu sia-sia. Pertama adalah memandang semua makhluk itu tunduk di bawah Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat menimbulkan bencana. bagaimana paham? Oke, sekarang kita ice breaking ya. Nah, kita ice breaking lagi. Oke, silahkan berdiri semua. Ya, silakan ikuti video yang ada ya. Jangan
Maka silakan duduk kembali. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita tentang pilihan materi kita tentang hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat membawa manfaat dan berkah buat kita semua. Amin. Oke, sebelum diakhiri kita baca doa dulu ya. Kita baca doa. Taib, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen. Baca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita hari ini dan ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.